Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu di hari Jumat barokah, ya, Bung Rocky Gerung ya. Ya, dan kita menunggu sebetulnya hasil-hasil pembicaraan di kabinet yang kelihatannya makin panik karena tekanan publik akhirnya menunjukkan bahwa kabinet itu memang tidak perform berkali-kali itu. Ya. Oke, dan kami mohon maaf juga karena kemarin baru bisa tayang sore gitu ya, Bung Rocky biasanya sampai pagi, siang gitu udah muncul Bung Rocky Gerung nih, dan Bung Her sudah muncul kok sampai sore ditunggu-tungguin nggak muncul. Mungkin minta maaf dan kita datang hari ini kita muncul lebih awal. Kita mulai dari apa nih Bung ya? Banyak sekali yang mau menarik. Saya kira Presiden Jokowi ya. Kalau kita amati ini orang banyak menilai Presiden Jokowi katanya sudah nggak mau 3 periode, tapi kenapa kok masih kampanye terus? Gitu kan? Kenapa loh? Apa kampanyenya ini loh? Soal beliau menandatangani keputusan gaji ke-13 aja itu disampaikan secara pribadi oleh Pak Jokowi langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden gitu ya. Dan bukan hanya diumumkan secara pribadi, tapi itu flyer-flyernya itu disebar di media sosial. Ini contoh, nih salah satu contohnya ini flyernya. Ngapain gitu ya? Biasanya level kayak gini kan cukup Menteri Keuangan biasanya yang menyampaikan, atau ya kalau enggak Menpan RB gitu. Ini kok Presiden Jokowi sendiri yang menunjukkan. Itu satu, kelihatan kampanye. Kedua, yang menarik juga kemarin itu akhirnya Ketua DPD Lanyala itu dia buka big data yang dia sebutkan itu. Jadi bukan big mouth atau big lies gitu atau big dusta gitu. Dia punya betul ternyata. Dan salah satu kesimpulannya itu karena krisis minyak goreng, kemudian soal penundaan pemilu itu, wacana penundaan pemilu membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi itu terus menurun. Nah, saya kira ini topik yang sangat menarik, Bung Rocky. Ya, itu flyernya mesti dibuat memang supaya semua orang tahu bahwa masih ada uang untuk bayar. Dan sangat mungkin itu diputuskan oleh Presiden Jokowi bahwa dia mesti umumkan sendiri dan dia langsung perintahkan bikin flyer. Karena dia baru lihat video Presiden Raja Paksa di Sri Lanka yang dituntut mundur oleh rakyatnya. Jadi kecemasan itu saya kira yang ada pada Presiden. Tapi betul bahwa itu kan soal teknis yang memang udah diatur, ada gaji ke-13 segala macam, ngapain mesti dipamer-pamerin tuh. Jadi memang ini presiden yang nggak bisa kalau nggak bikin headline. Padahal headline-nya itu sebetulnya oleh mahasiswa dirobek-robek tuh. Ini ngapain? Mau nyogok lagi tuh dengan gaji ke-13 dan TNI segala macam itu. Padahal sebetulnya di belakang itu ada problem yang lebih struktural, yaitu utang yang terus-menerus. Yang kalau dibandingkan dengan Sri Lanka berhutang 700 triliun udah panik. Kita berhutang 10.000 triliun, masih tenang-tenang aja. Tapi orang tetap anggap bahwa Indonesia ini fragile, sangat rapuh itu. Setiap saat bisa jadi seperti Sri Lanka, itu default, gagal bayar hutang itu. Dan kita tahu bahwa semua konsumsi bangsa ini, konsumsi negara, harus dibiayai dengan utang luar negeri itu, dan utangnya sendiri harus dibiayai dengan utang baru untuk membayar bunga. Jadi sebetulnya presiden menyembunyikan sesuatu di belakang flyer itu yang dipromosikan. Itu ada flyer gelap yang nggak mau dipromot, yang nggak mau dibuka sebetulnya. Menteri Keuangan tahu bahwa Ibu sering menilai juga pasti ini ngapain sih mesti dibuka-buka hal-hal yang sebetulnya udah diatur dalam ya peraturannya memang begitu. Jadi sekali lagi tidak ada kemampuan lagi istana untuk memperlihatkan rasionalitas dari ekonomi. Nah, orang kalau udah pakai promosi itu artinya barangnya barang rendahan tuh. Kalau barang bagus ya promosinya sedikit, orang udah tahu berkualitas. Tapi kalau masih perlu dipromosikan hal yang udah pasti masih dipromosikan, itu artinya ada semacam ketidakpercayaan diri. Dan itu sebenarnya kalau dalam marketing biasanya itu antara produk dengan promosi itu harus apa ya, bahwa produknya itu sesuai dengan promosinya terus mencerminkan produknya. Kalau promosi tidak mencerminkan produk itu cuma bubble, dan yang terjadi orang nanti kecewa gitu ketika membeli. Tapi kan sekarang orang udah beli 2 kali tuh, 2 periode dalam pilpres, dan orang sudah tahu itu kalau seperti apa sebenarnya kualitasnya kan. Ya kalau mau supaya dia nggak jadi bubble, ya mesti bikin kalkulasi yang benar. Jadi kalau gaji ke-13 itu biasa, tetapi nilai gajinya itu turun karena harga-harga naik kan.
Jadi mesti sampai gaji ke-17 itu baru itu ada balance antara produk dan promosi itu. Itu sama seperti bikin flyer lalu berharap bahwa orang akan percaya. Loh, orang tahu bahwa gaji ke-13 itu bahkan tidak cukup untuk sepertiga belas dari harga BBM. Kan harga BBM naiknya lebih dari 13% tuh. Demikian juga minyak goreng. Nah, dikasih gaji ke-20 juga tetap minyak goreng nggak kebeli. Apalagi pemerintah barusan mengucapkan akan ada kenaikan pertalite segala macam. Ya apa artinya itu? Jadi inflasi akan menelan gaji ke-13 itu. Jadi begitu. Karena itu kita tahu bahwa ini promo yang nggak ada isinya sebetulnya. Karena faktanya daya belinya nggak bisa dicapai atau nggak bisa disuplai atau ditempel dengan gaji ke-13. Jadi fasilitas promosi presiden ini tunggu lah. Gampangnya begitulah. Oke. Nah, sekarang saya kira kita fokus ke soal big data yang diumumkan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Ini saya kira ini semacam adu kredibilitas gitu ya. Kalau Lanyala bisa menunjukkan bahwa gue betul-betul karena kan Luhut dituntut bolak-balik dan dia selalu menolak, termasuk kepada BEM kemarin. Nah, ini tanpa diminta Lanyala akhirnya buka ke publik soal big data ini. Ya, Pak Lanyala itu ada di atas angin sekarang secara integritasnya ada di atas Pak Luhut, dan itu sebetulnya ada tonjokan langsung pada kekuasaan bahwa kalian itu memelihara orang-orang tukang bohong, sementara DPD sanggup untuk menerangkan masalahnya juga dengan big data dan tiba pada kesimpulan yang berbeda itu. Jadi ini adalah pertandingan big data di antara pembohong dan orang yang betul-betul terganggu hasrat untuk mengetahui. Lanyala terganggu hasratnya untuk mengerti keadilan sampai di mana sih. Karena itu dia saya kira dia berpikir keras untuk membuktikan bahwa big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya bohongnya kekuasaan. Jadi kita kasih jempol, cuma 2 nih jempol saya nih. Kalau bisa lebih dari itu pada Pak Lanyala. Bahwa Lanyala terus menyala. Dan itu pertanda bahwa ada alternatif pada bangsa ini. Tentu orang akan mulai ngorek-ngorek lagi. Istana boleh ngorek-ngorek siapa nih Lanyalanya, apa yang bisa dijebakkan ke dia tuh, nggak bisa lagi itu, karena bagaimanapun Lanyala ada di depan dalam memperjuangkan keadilan dan dalam membongkar perangai-perangai buruk istana itu. Jadi ini satu paket sebetulnya dengan pembelahan di istana. Kalau kemarin pembelahan di Masyarakat, pembelahan di istana, kan menteri-menterinya berkelahi kan sekarang. Lutfi pasti berkelahi dengan Menteri Pertanian karena kemarin ada cekcok di DPR antara Departemen Hukum dan Departemen Menko Perekonomian. Jadi cekcoknya makin tinggi itu. Kita tahu bahwa Kementerian Pertanian memproduksi terus sawah untuk cetak sawit, sementara Lutfi lebih suka urusan ekspor impor. Jadi faksi-faksi di dalam kekuasaan Presiden Jokowi juga berantakan. Sementara Jokowi datang dengan fire gaji ke-13. Iya, tapi di bawah gaji ke-13 itu ada puntung berasap di dalam kabinet itu. Itu yang mungkin kita lihat sekarang. Dan demikian juga Panglima TNI Pak Andika, saya perhatikan tetap dengan postur yang kritis. Jadi gempa bumi politik bisa terjadi kapan aja. Sementara Presiden Jokowi masih menganggap bahwa dia lagi kampanye. Ya. Jadi apa sih pentingnya kampanye semacam ini kan harusnya lebih pada baik fokus mengerjakan PR-nya yang sekarang terjadi gitu. Bukan yang tadi itu. Sebenarnya orang udah tahu produknya bubble gitu kan, harusnya dia perbaiki produknya gitu. Tahan dulu lah soal promosi-promosinya gitu. Karena kan kalau dia tetap mempromosikan terus dan produknya itu tidak diperbaiki, ya itu tadi gelembungnya kan akan semakin besar kan. Gelembung kedunguan ada di mana-mana. Soal Ade Armando juga gelembungnya dibikin lagi. Kita takut bahwa Ade Armando diserang oleh prototip laskar-laskar khilafah segala macam. Ini ngapain? Seolah-olah Indonesia tuh bakal masuk ke dalam emporium khilafah itu. Kan kita perhatikan masih begitu. Jadi apa yang mau diberikan oleh mereka yang sebetulnya mampu untuk menahan emosi dan lihat hal yang lebih real, yaitu kehidupan ekonomi itu. Jadi digambarkan soal yang entah dari mana ada ide bahwa Indonesia akan jatuh pada khilafah kalau Jokowi nggak jadi presiden. Yang penting yang jelas Indonesia udah jatuh pada jebakan hutang hari ini, udah jatuh pada kesulitan ekonomi. Jadi bagian-bagian yang real di mata
mata publik itu justru yang dibaca oleh mahasiswa. Sementara analis-analis buzzer ini terus menakut-nakuti bangsa ini dengan Islamofobi itu kan, itu yang terjadi. Nah, Pak Jokowi nggak paham ini. Dan itu bahayanya kalau Pak Jokowi ada di dalam comfort zone yang diasuh oleh para pebisnis, sementara dia nggak lihat bahwa gejala keretakan bangsa ini makin besar. Jadi balik lagi pada tadi bahwa selalu ada semacam kekonyolan pada istana karena nggak paham keadaan, lalu mulai dengan kampanye baru. Padahal presiden udah pasti dia bilang sendiri dia 2024 udah nggak bisa, ngapain kampanye seolah-olah minta dukungan ASN segala macam. Jadi itu lagi ada sogokan lagi itu. Sementara mahasiswa bersiap-siap untuk bikin kongres rakyat tanggal 18-21 April. Itu yang kita harus sambut. Oke, mumpung nyinggung soal tadi itu, soal khilafah, soal HTI dan juga kaitannya dengan Anies Baswedan kan ya. Saya mendapat banyak kiriman dari orang-orang yang berada dalam timnya relawan Anies lah ini. Mereka mendapat kiriman dari WhatsApp dari nomor-nomor yang tak dikenal. Itu yang memprovokasi agar melakukan sabotase terhadap Ade Armando gitu. Nah, ini dan dia mengatakan, wah ini hati-hati Mas apa, jangan-jangan nanti modusnya seperti yang dilakukan kemarin oleh Grace, yang Natalia menyebut bahwa dia mendapatkan screenshot dari percakapan di relawan Anies Baswedan berkaitan dengan provokasi terhadap Ade Armando, dan disimpulkan kemudian itu HTI dan FPI itu sudah mulai bergabung dalam tim relawan. Ini penting, hati-hati ya, karena banyak sekali nanti ada nomornya, nanti kita bisa share, dan ini memang provokatif ajakannya ini karena diminta menyabut Ade Armando di rumah sakit, dicabut selangnya supaya Ade Armando langsung mati gitu, sampai begitu nih, kan gila juga ini. Itulah akibatnya kalau dari awal kekuasaan itu nggak paham bangsa ini didesain untuk hidup majemuk. Jadi jangan bunuh organisasi yang mewakili kemajemukan. HTI, FPI itu mewakili kemajemukan. Jadi ditutup oleh presiden. Akibatnya dia nggak bisa baca lagi di mana ada HTI, di mana ada FPI. Lalu dijadikan itu sebagai ketakutan. Lo barang yang udah dihilangkan oleh negara kok masih ditakuti, kan ajaib kan. Lain kalau HTI itu beroperasi, eksis, FPI eksis, ya bolehlah kelihatan bentuknya, posturnya, gerak-geriknya. Ini udah nggak ada, oleh kekuasaan udah dibasmi itu. Munarman sebagai simbol terakhir dari kekuasaan juga udah dipenjara atau dituntut dengan hukuman yang oleh orang berakal menganggap nggak adil. Nah, apa yang ditakutin? Ini kekacauan ini datang dari kecemasan diri sendiri kan. Jadi dia takut sendiri, figurisasi yang dia buat, dia takut sendiri. Dia gambarin setan di dinding rumahnya lalu dia kabur karena dia takut sendiri. Kan itu yang dilakukan oleh teman-teman Cokro TV begitu tuh. Saya kira tuh studio Cokro TV itu penuh dengan mural yang menakutkan. Lalu satu orang masuk di situ, tiba-tiba dia lihat mural itu bergerak sendiri tuh. Padahal itu mural yang dia bikin sendiri kan. ini gila emang. Mereka membuat hantu, tapi kemudian tiba-tiba mereka takut sendiri dengan hantu itu gitu. Sementara orang lain ketawa-ketawa, nggak sama sekali nggak takut dengan hantu itu gitu ya. Ya, dan padahal sebetulnya si hantu juga mau kabur karena lihat ada hantu yang lebih gila di situ. Oke, Bung Rocky, saya kira kita mesti selalu mengingatkan kegilaan-kegilaan ini, jangan ditanggapi dengan serius. Anggap kegilaan itu harus ditertawakan. Saya nggak tahu kalau Anda dulu kan selalu menyatakan bahwa penghormatan terhadap badut itu adalah dengan menertawakannya. Saya nggak tahu kalau penghormatan terhadap orang gila, mohon maaf ya, ini beda dengan ODGJ ya. Jangan sampai kemudian dianggap kita menghina ODGJ. Ini gila dalam terminologi yang berbeda gitu ya. Iya, mari kita hormati orang gila dengan cara melarikan diri. Supaya dikejar orang gila. Iya. Oke, Bung Rocky, di luar itu, ini saya penting angkat ini karena ini menunjukkan betapa publik distrust itu begitu meluas. Ini berkaitan terpilihnya ketua KPU yang baru, Hasyim Asyari itu, dan kemudian rekam jejaknya itu dia pernah jadi Satkorwil Banser, Ansor gitu. Nah, orang kemudian mengkait-kaitkan, wah kalau ketua KPU-nya saja dari Banser, nah ini berarti ada persiapan gitu. Memang KPU itu akan digunakan sebagai alat untuk kekuasaan untuk memenangkan pemilu gitu. Ini saya lihat narasi-narasi yang muncul seperti itu. Iya, lebih gila lagi kalau ada asumsi bahwa karena KPU-nya Banser maka yang
akan jadi presiden adalah ketua PBNU. Dan karena orang udah berpikir begitu tuh, dan itu yang nggak bisa dilepaskan karena semua institusi publik itu sebetulnya diatur sedemikian rupa sehingga mengarah pada pendukungan istana di masa lalu dalam 7 tahun ini, kan itu yang terjadi. Sehingga kalau ada orang yang bermutu datang dari Banser, ya orang langsung curiga tuh. Karena udah ada record sebelumnya, ada past event, ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menunjukkan bahwa KPU yang ini pasti harus comply dengan kepentingan presiden tuh. Anggota ketua KPK harus comply dengan begituan. Ketua MK harus comply dengan kepentingan presiden. Jadi sudah terbentuk frame bahwa ini negara hukum yang isinya didesain oleh istana tuh, bukan oleh kebijakan publik atau kepentingan publik. Jadi udah terima aja sinisme publik itu bahwa nanti KPU dari sekarang udah nggak dipercaya orang tuh. Jadi pemilu belum jadi orang udah anggap ini pasti curang tuh. Udah begitu jalan pikirannya. Nah, jalan pikiran ini nggak pernah bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Karena sekeliling Presiden Jokowi juga menganggap presiden mungkin senang dengan peralatan yang dia miliki, yang disodorkan oleh punggawa-punggawanya. Ini yang saya sering sebut bahwa pelembagaan politik kita yang disebut political institutionalization atau political institution itu tidak compatible dengan political culture. Culture-nya masih feodal, karena itu semua orang berupaya menyenangkan presiden dengan menyodorkan sesuatu yang menggemarikan presiden. Dianggap bahwa oke, ini Banser itu artinya pro kekuasaan itu karena faksinya kuat di dalam kabinet. Jadi kekacauan institusi itu disponsori oleh feodalisme, sebetulnya yang terjadi pembusukan politik, political decaying. Political decaying ya. Itu berlangsung terus sampai sekarang. Saya sering terangkan bahwa political decay itu akibat dari manipulasi di awal, sehingga terus-menerus orang menganggap sekali Anda jadi manipulator, Anda akan lakukan itu terus. Jadi pembusukan itu datang dari kedunguan istana, ya sebetulnya kesimpulannya begitu. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan saya kira salah satu terapi yang kita sarankan itu adalah 0%. Iya, ini dia barangnya nih, 0%. Terima kasih. Sip. Sip. Yeah.